Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu tetap semangat. Saya Adinda Frida dari Prodi Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan membahas suatu materi tentang pemeriksaan pajak atas SPT pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Nah, pada materi kali ini ada 6. Ada 6 poin atau ada 6 submateri yang akan saya bahas. Nah, pada materi yang pertama itu akan pemeriksaan atas SPT, PPN, dan PPNBM, yang mana dalam pemeriksaan tersebut, yang pertama itu adalah melakukan pengujian kelengkapan PPN dan PPNBM, yang mana tujuannya adalah untuk memastikan bahwa si wajib pajak telah melaporkan seluruh objek pajak dalam SPT masa, PPN, dan PPNBM berupa penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Nah, untuk teknik pengujian kelengkapan tersebut, yang pertama itu adalah pemanfaatan informasi internal atau eksternal Direktorat Jenderal Pajak, yang mana dijadikan sebagai pembanding kelengkapan objek pajak PPN dan PPNBM yang dilaporkan oleh pengusaha kena pajak dalam SPT masa, PPN, dan PPNBM-nya, berupa yang pertama itu data peredaran usaha dalam laporan hasil audit dari kantor akuntan publik, yang kedua ada data devisa hasil ekspor, yang ketiga ada berupa data pemberitahuan ekspor barang atau PEB. Nah, untuk teknik yang kedua itu ada penelusuran angka. Dengan melakukan penelusuran angka, penghasilan atau peredaran usaha yang dalam hal ini identik dengan objek pajak PPN atau PPNBM, yaitu penyerahan PKB atau JKB yang dilaporkan pada SPT atau laporan keuangan mundur ke buku besar tambahan sampai ke jurnal umum. Berdasarkan penelusuran angka yang dilakukan, pemeriksa pajak dapat menentukan apakah pengusaha kena pajak telah memposting seluruh transaksi yang ada di jurnal umum untuk masuk ke buku besar yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Nah, untuk teknik yang ketiga itu ada penelusuran bukti, yang mana pemeriksaan bukti yang mendukung suatu transaksi yang dicatat atau yang seharusnya dicatat dengan vouching dan tracing ke seluruh kontrak penjualan. Pemeriksa pajak dapat mengetahui apakah nilai objek pajak PPN atau PPNBM telah dilaporkan seluruhnya dalam laporan SPT masa, PPN dan PPNBM atau belum dalam hal dilaporkan. Apakah nilai yang dilaporkan tersebut telah sesuai dengan kontrak yang terjadi. Nah, adapun bukti berupa dokumen-dokumen yang dapat dijadikan sebagai sarana objek pengajuan melalui teknik vouching dan tracing terkait dengan kelengkapan pelaporan objek pajak PPN dan PPM itu adalah yang pertama kontrak penjualan, yang kedua ada rekening koran, yang ketiga ada faktur pajak keluaran, yang keempat ada dokumen pengiriman barang, dan yang kelima ada dokumen serah terima barang. Nah, selanjutnya untuk teknik yang keempat itu pengujian keterkaitan. Pengujian yang dilakukan untuk meyakini suatu transaksi berdasarkan pengujian atas mutasi pos-pos lain yang terkait atau berhubungan dengan transaksi tersebut. Nah, pengujian keterkaitan itu yang pertama ada penerimaan tunai dengan penerimaan kas atau bank uang muka penjualan atau uji arus uang, dan yang kedua penghasilan kredit atau akrual dengan pelunasan piutang usaha atau uji arus piutang. Dengan teknik pengujian keterkaitan ini, apabila terdapat selisih antara hal-hal yang dilakukan pengujian, maka pemeriksa dapat menyimpulkan adanya indikasi bahwa si wajib pajak belum melaporkan seluruh objek pajak PPN atau PPNBM dalam SPT masa, PPN, dan PPNBM. Lalu teknik yang kelima ada ekualisasi atau rekonsiliasi, yaitu dengan pencocokan saldo 2 atau lebih angka yang mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Apabila hasilnya terdapat perbedaan, maka perbedaan tersebut harus dijelaskan.
Lalu teknik yang keenam ada permintaan keterangan atau bukti, yang mana kegiatan ini meminta keterangan atau berupa bukti kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan pengusaha kena pajak secara tertulis. Adapun pihak-pihak yang dapat dimintai keterangan itu berupa bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, atau pihak ketiga lainnya. Lalu teknik ketujuh ada konfirmasi, yaitu suatu kegiatan memperoleh penegasan atau kebenaran atas kelengkapan data atau informasi yang telah dimiliki kepada pihak lain terkait suatu transaksi yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Pemeriksaan dilakukan dengan meminta pihak lain tersebut untuk menjawab pertanyaan yang diajukan, baik ada ataupun tidak adanya. Lalu yang kedelapan ada pengujian kebenaran perhitungan matematis. Pengujian ini dilakukan untuk meyakini kebenaran perhitungan sistematis seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian atas objek yang diperiksa, serta untuk menentukan kebenaran penjumlahan faktur pajak dan pengurangan nota retur yang dilakukan wajib pajak dalam melaporkan SPT masa PPN dan PPNBM yang disampaikannya. Nah, masuk materi yang kedua itu pengujian kredit pajak masukan, yang mana tujuannya untuk memastikan bahwa si pengusaha kena pajak hanya mengkreditkan pajak masukan yang memang diperkenankan. Nah, untuk teknik pengujian kredit pajak masukan ini yang pertama itu ada pemanfaatan informasi internal atau eksternal DJP, yang mana dijadikan sebagai pembanding keabsahan pengkreditan pajak masukan. Informasi pembanding data keabsahan pengkreditan pajak masukan berupa data pajak keluaran yang diterbitkan oleh lawan transaksi pengusaha kena pajak yang dilakukan pemeriksaan. Nah, pemanfaatan informasi internal dan eksternal DJP ini dijadikan sebagai pembanding untuk keabsahan pengkreditan pajak masukan. Informasi pembanding data keabsahan pengkreditan pajak masukan berupa data pajak keluaran yang diterbitkan oleh lawan transaksi pengusaha kena pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan. Lalu teknik yang kedua itu adalah pengujian keabsahan dokumen, yang mana pengujian keabsahan dokumen adalah pengujian yang dilakukan untuk meyakini keabsahan suatu dokumen yang digunakan dalam pemeriksaan. Keabsahan dokumen ini dapat dilihat dari pembubuhan tanda tangan, stempel perusahaan, dan penomoran berdasarkan PIN number. Lalu yang ketiga ada penelusuran bukti, yang mana pemeriksaan bukti yang mendukung suatu transaksi yang telah dicatat atau yang seharusnya dicatat. Penelusuran bukti terkait dengan keabsahan pengkreditan pajak masukan dapat dilakukan ke dokumen berupa faktur pajak masukan dan dokumen lainnya termasuk ke jurnal umum dan rekening koran wajib pajak. Lalu untuk teknik yang keempat itu adalah pengujian kebenaran perhitungan matematis. Pengujian yang dilakukan untuk meyakini kebenaran suatu perhitungan seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian atas suatu objek yang diperiksa. Pengujian tersebut yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak berupa penjumlahan faktur pajak masukan, pengurangan berupa nota retur, pengurangan berupa potongan harga atau diskon, pengurangan berupa uang muka yang telah diterima sebelumnya, dan perkalian antara DPP dengan tarif pajak. Lalu teknik yang kelima ada ekualisasi atau rekonsiliasi, yaitu percobaan saldo 2 atau lebih angka yang mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Apabila hasilnya terdapat perbedaan, maka perbedaan tersebut harus dapat dijelaskan. Pemeriksa pajak dapat melakukan pengujian atas kebenaran pengkreditan pajak masukan dengan melakukan aktualisasi atas nilai pajak masukan yang dikreditkan dengan nilai pembelian bahan baku, nilai pembelian aset tetap, nilai pembelian aset lainnya, dan nilai beban jasa yang terjadi yang dikalikan dengan tarif PPN 10%. Dalam hal ini, jika terdapat selisih nilai pajak masukan yang dikreditkan lebih besar dibandingkan nilai 17 pembanding, maka diindikasikan pengusaha kena pajak tersebut belum melaporkan faktur pajak masukan yang tidak sah. Lalu yang keenam itu pengujian kebenaran fisik.
Kegiatan itu menentukan apakah pengusaha kena pajak telah melaporkan faktur pajak masukan yang absah. Pengujian yang dilakukan untuk meyakini kebenaran, keberadaan, kuantitas, dan kondisi aktiva yang dilaporkan pengusaha kena pajak, misalnya persediaan dan aktiva tetap. Nah, lalu untuk submateri yang ketiga itu adalah pengujian ketetapan waktu penerbitan faktur dan kelengkapan isi faktur keluaran. Tujuannya itu adalah untuk memastikan bahwa si pengusaha kena pajak telah menerbitkan faktur sesuai dengan ketentuan. Nah, untuk pengujian yang dilakukan itu penelusuran berupa penelusuran bukti berupa vouching ke pajak keluaran, dokumen kontrak jual beli, invoice, syarat penyerahan, dokumen pengiriman barang, dan jurnal pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Dengan melakukan vouching ini ke berbagai dokumen tersebut akan dapat diketahui apakah si pengusaha kena pajak tersebut telah menerbitkan faktur pajak keluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak, baik dari sisi ketetapan waktu maupun kelengkapan isi faktur yang diterbitkan. Lalu untuk submateri yang keempat itu adalah pengujian objek PPN. Tujuannya untuk memastikan apakah pembelian barang yang dilakukan pengusaha kena pajak importir ataupun penyerahan barang yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak pabrikan termasuk barang kategori mewah ataupun tidak. Untuk teknik pengujiannya yang pertama itu adalah penelusuran bukti berupa vouching. Vouching terkait dengan pengujian objek PPN dilakukan dengan melakukan penelusuran bukti baik ke dokumen invoice maupun dokumen kontrak jual beli. Dengan melakukan pengujian berupa vouching, pemeriksa pajak dapat menentukan apakah item yang disebutkan dalam invoice atau kontrak jual beli merupakan barang mewah yang terhutang PPN, BM atau tidak. Lalu yang kedua ada pengujian kebenaran fisik untuk menentukan apakah penyerahan yang dilakukan oleh si wajib pajak merupakan objek pajak yang terhutang PPN atau tidak. Pemeriksa dapat melakukan pengujian kebenaran fisik ini. Pengujian ini dilakukan untuk meyakini keberadaan, kuantitas, dan kondisi aktiva yang dilaporkan wajib pajak dalam hal 19 ini adalah persediaan barang yang hendak dijual. Dengan teknik ini, pemeriksa pajak dapat menguji apakah penyerahan yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak terhutang PPNBM atau tidak. Lalu untuk materi yang kelima itu adalah pengujian kebenaran penerapan dasar pajak atau DPP. Tujuannya untuk memastikan kebenaran DPP dalam setiap transaksi yang dilakukan. DPP yang dipergunakan oleh pengusaha kena pajak meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, dan nilai lainnya. Untuk teknik pengujiannya itu adalah dengan melakukan penelusuran bukti berupa vouching. Vouching terkait dengan pengujian kebenaran penerapan DPP dilakukan dengan melakukan penelusuran bukti baik dokumen invoice ataupun dokumen kontrak jual beli. Lalu selanjutnya untuk submateri yang keenam itu pengujian kebenaran penerapan tarif, yang mana tujuannya adalah untuk memastikan kebenaran tarif yang digunakan oleh pengusaha kena pajak tadi dalam setiap transaksi yang dilakukan. Nah, untuk tarif yang dipergunakan oleh pengusaha kena pajak disesuaikan dengan tarif yang berlaku. Yang pertama itu adalah tarif PPN sebesar 10% atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan di dalam daerah pabean. Lalu tarif PPN sebesar 0% atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan ke luar daerah pabean atau ekspor atau ke kawasan bebas, kecuali untuk beberapa ekspor jasa kena pajak tertentu. Lalu yang ketiga adalah tarif PPNBM sesuai dengan tarif untuk masing-masing item barang kena pajak yang tergolong mewah. Untuk teknik pengujian kebenaran penerapan tarif ini, yang pertama adalah penelusuran bukti berupa vouching. Vouching terkait dengan pengujian kebenaran penerapan tarif dilakukan dengan melakukan penelusuran bukti ke dokumen pengiriman barang atau bill of lading, invoice maupun dokumen kontrak jual beli. Dengan melakukan pengujian berupa invoice ini, vouching ini, pemeriksa pajak dapat menentukan apakah tarif yang dipergunakan telah sesuai dengan ketentuan atau tidak. Lalu yang kedua ada konfirmasi. Konfirmasi ini dapat dilakukan ke Direktur Jenderal Bea Cukai untuk mengetahui apakah transaksi tersebut terkena tarif 0% atau tidak.
Lalu untuk submateri yang berikutnya itu adalah pengujian kebenaran pembayaran pajak, yang mana tujuannya untuk memastikan kebenaran pembayaran pajak yang diperhitungkan oleh pengusaha kena pajak. Hal ini dilakukan oleh pemeriksa pajak untuk memastikan agar pembayaran pajak yang dinyatakan oleh pengusaha kena pajak dalam SPT masa PPN dan PPNBM telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, untuk teknik pengujian yang dapat dilakukan atas kebenaran pembayaran pajak ini dengan memanfaatkan data internal DJP berupa surat setoran pajak yang disampaikan oleh si pengusaha kena pajak. Lalu yang submateri yang terakhir itu adalah akun-akun terkait dengan PPN dan PPNBM. Yang pertama itu adalah penjualan. Akun penjualan merefleksikan nilai objek pajak baik yang terhutang maupun tidak terhutang PPN atau PPNBM. Dengan melakukan aktualisasi antara objek pajak PPN dan PPNBM dengan akun penjualan, pemeriksa pajak dapat mengetahui apakah si pengusaha kena pajak tersebut telah melaporkan objek PPN atau PPNBM-nya dengan benar atau belum. Lalu yang kedua ada akun pembelian bahan baku. Akun ini terkait dengan pembelian bahan baku, merefleksikan nilai pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh pengusaha kena pajak dari kegiatan produksi. Lalu akun yang ketiga adalah pembelian barang lainnya. Akun terkait dengan pembelian barang lainnya merefleksikan nilai pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh pengusaha kena pajak selain dari kegiatan produksi, yaitu berupa kegiatan distribusi dan manajerial. Contoh dari akun pembelian barang lain ini adalah akun alat tulis kantor atau ATK. Lalu akun yang keempat itu adalah beban jasa. Akun ini terkait dengan pembelian barang lainnya, merefleksikan nilai pajak masukan yang dikreditkan oleh pengusaha kena pajak selain dari 26 kegiatan produksi, yaitu kegiatan distribusi, pemasaran, dan manajerial. Contoh dari akun beban jasa ini adalah akun beban konsultan. Lalu akun yang keenam itu adalah penurunan nilai aset. Akun terkait dengan penurunan nilai aset ini atau keuntungan atau kerugian pengalihan aktif tetap dalam merefleksikan adanya objek pajak pasal 16D, yaitu penyerahan barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Lalu akun yang keenam itu adalah konstruksi in progress atau penambahan aset tetap berupa bangunan. Akun penambahan aset tetap berupa bangunan dapat merefleksikan adanya objek pajak PPN pasal 16C. Objek PPN pasal 16C ini adalah suatu kegiatan membangun sendiri dalam hal kegiatan dimaksud dilakukan sendiri oleh pengusaha kena pajak yang dilakukan tidak dalam lingkup usahanya. Penambahan nilai pada akun konstruksi in progress atau akun aset tetap berupa bangunan pada laporan posisi keuangan pengusaha kena pajak dapat menjadi indikasi keberadaan objek pajak PPN pasal 16C dan harus ditelusuri lebih lanjut oleh pemeriksa pajak untuk memastikan kebenaran keberadaan objek yang dimaksud. Oke, mungkin materi itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Apabila ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.